lagi sih ya. Ini episode pertama. Selamat datang. Selamat datang di konten Si Paling Trail. Si Paling Trail bersama saya dengan Ridwan Elizabeth, Riko Sasongko, Alfi Escobar, dan saya Feby Aribowo bersama saya Zulfikar. Jadi kali ini lagi main-main ke Jogja ya. Dan ternyata pas lagi main ke Jogja ini kebetulan Jano ulang tahun. Sebelumnya happy birthday dulu. Oh ya dong, happy birthday to you. Happy birthday Jano. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Jano. Selamat ulang tahun buat Jano. Ya, semoga balapnya makin kencang, juara terus. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Pokoknya all the best lah buat Jano, baby. Amin. Sukses selalu lah. Pak. Iya. ulang tahun keberapa nih, Jano? Ke 11. 11. Berarti masih berapa lama lagi di 65? 65 Pro 1 tahun. Satu tahun Satu lagi. tahun. Tahun depan itu terakhir 65 Pro. Mantap ya. Mudah-mudahan makin jaya. Makin jaya dong. Amin. Biar bapaknya senang terus. Pelatihnya juga, Pelatihnya juga senang. Pak Guru. Ngomong-ngomong motocross, ternyata kita sekarang lagi main-main di Jogja, ketemu sama punggawa-punggawa, pelatih-pelatih motocross yang lagi kenceng-kenceng nih. Betul. Ada siapa nih? Ada Om Feby dan juga ada Om Zulfikar. Halo semua. Pak Guru, Ya. Pak Guru terakhir balap kapan, Pak? Terakhir balap itu 2014. 2014. Iya. 8 tahun lalu. Belum lama juga ya. 14. Itu udah benar-benar off lah. Terakhir di mana Pak Guru main? Terakhir balapnya di di Sangatta ya. Sangatta? Ya. Sangatta tuh daerah mana? Kalimantan. Wah, jauh banget. Iya. Sangatta. Itu dari Kejurnas dulu. Oh, ke Jurnas. Sama Terus Bekasi. Mau jadi ya? Mau jadi. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Sensitif itu. Nah, kayak ini aja lah ya. Yang kedepannya yang lebih apa ya? Yang prosesnya Kejurnasnya yang lebih rapi. iya dong. Karena kan tahun ini yang baru kita jalani Kejurnas baru 2 seri. 2 seri. Mudah-mudahan yang seri finalnya jadi. Iya ya, supaya keluar gelarnya ya. Kasihan anak-anak udah berapa tahun udah ada Apalagi gelar. kemarin kan seri kedua itu malah kita ke Pindrang, Sulawesi. Wih, jauh banget. Iya, jauh banget kan, pengorbanannya orang tua kan sangat besar. Iya. Kan? Sayang ya Om ya kalau nggak ada seri finalnya ya. Saya kalau misalkan final tidak ada kan. Iya. Masa Mudah-mudahan. cuma 2 seri. Mudah-mudahan kepada promotor-promotor di Indonesia yang sedang mengadakan event, semoga eventnya jadi. Amin. Amin. Dan daerah-daerah juga mau bikin event Kejurnas juga. Iya, yang di daerah-daerah tuh, soalnya kan nyambung juga sama wisatanya ya. Iya, karena kan imbasnya bukan paling tidak kan bukan di Jawa aja. Iya. Kita kan Sumatera ada, Mm-mm. yang masih Iya. bisa dijangkau gampang lah. Iya. Dengar-dengar pun mau di Sumatera ya Om ya? Iya. Sumatera. 2024 Aceh Sumut. Pon. Bonus ya? Ya, Bonus. insya Allah amin. Nah kalau Om Feby terakhir balap kapan? Balap 2008. Terakhir? 2008 terakhir. Terus aku mati dari 2008 itu sampai 2014 ya. Jano mulai balap, aku berhenti mati. Oh jangan-jangan Om Feby yang ngelatih Pak Guru ini? Oh enggak. Aku bareng Irwan dulu. Bareng Irwan. Kemudian melatih terus berhenti karena Jano udah mulai aktif di motocross. Aku berhenti tahun 2014 atau 2013 ya? Yang kira-kira dua tahun itulah.
Lupa aku tahun berapa. Tapi Jano badannya bagus banget ya. Gitu ya. Oh iya. Masih 11 tahun Udah terus kayak- kelihatan banget. Yang penting ini sih Penonton. sebetulnya bukan masalah berat fisiknya atau apa sih, konsistensi Iya. ininya sih, latihannya sih. Iya itu Penting itu. Jano badannya kayak gitu kayaknya kalau didaftarin Helmen udah Gitu menang ya? nomor 1 ya. Seminggu berapa kali latihan? Jano? Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali, terus fisik tiap pagi, libur 2 hari. Libur 2 hari 2 doang. hari. Sabtu Minggu. Lu lagi seneng skipping juga katanya? Ya skipping. Jano. Dan Oh. ternyata skipping itu bikin tinggi. Makanya aku Oh, ya? bingung, iya. Waduh. Iya, makanya dia padahal tahun depan masih 65 kan. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan nggak terlalu tinggi. Jadi 65-nya masih oke lah ya. Iya. Tuh. Monyong-monyong. Ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong. Ini ngomong-ngomong pembibitan ya. Oh, pembibitan. Iya. Sebelum ngalor ngidul kesana kesini. Iya. Ya, Jadi kita nggak itu penting. Aku bilang pembibitan itu penting karena apa ya? Itu masa depan ya. Masa depan Indonesia itu di anak-anak sebetulnya. Jadi Iya. kita sebetulnya lebih fokus ke si anak-anak itu. Kalau saranku sih itu ya. Iya. Tapi nih jadinya bakalan jadi kontradiktif dengan tema yang bakalan kita Iya. bahas. Karena tema yang akan kita angkat kali ini adalah Sekolah motocross hanya buang-buang uang. Ya itu sih, ya memang benar. Iya, sekolah motocross itu disebut buang-buang uang. Ya kalau nggak serius ya Ya, gimana ya? artinya buang-buang uang itu kan Iya. apabila dilakukan tidak serius, Iya. tidak berprestasi, itu akhirnya kan pada buang-buang uang. Tapi kalau mereka melakukan serius dan disiplin, latihan fisik, terus istirahatnya, Iya. otomatis Makan, kan ya. makannya, apalagi kan nanti arahnya ke dia ke podium juara itu sangat mudah. Iya. Tapi kalau dia tidak disiplin, latihannya bolong-bolong, otomatis kan dia sekedar latihan, terus fisik ya cuma sekedar fisik, Iya. otomatis kan prestasinya juga terhambat, akhirnya ya buang-buang uang. Benar. Ya kalau aku kan dulu juga aku kan pernah balap juga tuh Om, Iya. tapi road race. Iya. Ya karena nggak pernah fisik, terus main terus, balapnya enggak, fisiknya enggak, ya udah jadinya diam balap enggak itu. Ya itu jadinya kan jadi buang-buang uang. Iya, jadi buang-buang uang ya. Nah, Bikin sebetulnya motor gini sih, doang. Kalau aku bilang sebetulnya gini, kita sama-sama buang-buang uang. Karena aku juga ngerasain jadi pembalap, jadi pelatih dan jadi bapak dari seorang pembalap. Iya. Jadi daripada kita sama-sama buang-buang uang, mending gini loh. Kita ngeluarin ya misalnya 10 juta sebulan. Tapi yang satu 10 jutanya kita programnya nggak jelas. Ya mending kita masukkan ke sekolah balap yang programnya jelas, sama-sama 10 juta tapi programnya bagus. Iya benar. Enggak, itu sih. Jadi sama-sama ngeluarin duit tapi lebih efektif yang lebih programnya bagus. Iya. Soalnya kan nggak sedikit juga kalau anak kecil tuh cuma ikut-ikutan temennya pengen Iya. ikutan. Nah, itu yang panasan. yang jadi buang-buang waktu kayaknya kayak gitu. Iya, kan? ya, kayak gitu. Sama-sama buang uang, cuman arahnya ya sebetulnya balapan itu yang susah itu ini loh, apa namanya, jalannya apa namanya. Jadi programnya yang bagus seperti apa sih gitu. Jadi itunya yang cocok lah ya. Yang susah itu itunya. Gitu. Kalau Iya. salah satu faktor misalnya si pembalapnya sering main tapi nggak menang-menang itu masuknya kemana tuh kalau kayak gitu tuh? Nah Ya kalau aku bilang sih kenapa nggak menang-menang ya karena programnya jelek. nggak gitu. Program Iya sih, latihannya berarti yang nggak latihan. cocok. Dia program itu kan semua keseluruhan dari latihan fisik, dari kehidupan sehari-hari. Kan itu nggak secara apa ya, secara kebetulan. Iya benar. Itu pasti ada yang ngarahin. Nah itunya yang susah. Jadi Iya. makanya harus dibimbing orang yang tahu balap. Berarti Itu sih. kalau gini kan ngomonginnya disiplin berarti ya. Iya. Nah, otomatis kan kalau anak kecil nih disiplin nih masih agak sulit kita arahinnya. Enggak, Kayak sebetulnya gini, maaf saya potong. Sebetulnya itu masalah kebiasaan.
Dan itu masalah doktrin, masalah apa ya? Masalah pengarahan ke anak ini loh, kamu ini nggak boleh ini, jangan itu memang susahnya di situ. Jadi pasti ada aja kan yang kayak anak kecil lagi males-malesnya seneng main game. Nah itu berarti dari si coachnya berarti yang dorong. Bukan coach sebetulnya, kalau itu sebetulnya lebih ke orang tua. Orang tua juga berarti harus menyemangati kan. Kalau coach itu Jadi kalau coach itu kan lebih ke ini loh, kamu harus begini. Pengawasan lebih ke orang tua. Jadi hampir mungkin coach itu lebih ke technical balap dan pola latihan. Kalau orang tua kan kehidupan sehari-hari. Iya. Makanya karena aku ini coach bapaknya pembalap sama pembalap dulu, aku juga pembalap juga. Jadi tiga-tiganya pernah aku lakukan. Ya, yang lebih penting tuh menurut aku ya itu orang tua juga. Orang tua paling penting ya. Sama kayak sekolah reguler biasa ya. Orang tua itu di rumah lebih penting. Ya, bukannya aku coach penting sekali, lebih ke technical dan penyikapan balap gitu. Cuman orang tua itu dominan. Hampir mungkin 60-40 lah ya, 60% orang tua, 40-nya coach. Berarti dalam hal ini orang tua berperan penting berarti ya? Berperan penting sekali. Iya, sama karena orang tua juga kan yang tahu anaknya sendiri kan orang tuanya. Ya, betul. Ya kan, kalau di lapangan barulah coach-coachnya ini yang berperan aktif gitu ya. Nah, segi efektifnya si anak kecil ini kalau misalkan untuk memulai balap itu di umur berapa sih Om? Kalau efektifnya sedini mungkin. Ya. 4 tahun, 5 tahun? Kalau 4 tahun dia udah bisa naik motor pun udah masalah, bisa. Oh iya? Ya, mulai dari 50 cc. 50 cc kan motornya juga udah matic tuh. Iya, masih gampang lah. Merek banyak lah. Apalagi waktu masih hobi-hobi itu kan ada yang matic biasa itu lah. Iya. Kalau dia udah kelihatan serius, mungkin ada merek-merek yang salah satu yang bisa dipilih kan. Tapi kalau untuk usia dini itu bisa dari 4 tahun, 5 tahun. Yang sekarang saya tangani ada dari Palangkaraya itu 5 tahun. Nah, kalau misalkan yang kayak saya 31 tahun itu gimana itu? Bisa nanti manula. Kelasnya kelas manula. Kayak ada kan tuh yang 65 tapi 19 tahun ya kalau nggak salah ya? 65 apa 85 tuh? Yang katanya dia 19 tahun tapi masih ikut balap di 85. Nggak boleh. Kalau secara regulasi kan itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Semua kan batasannya umur. Cuma kan mungkin kalau misalkan badannya yang maksudnya dia nggak tahu nggak pernah fisik, dia pertumbuhannya lama gitu kan. Tapi biasanya kalau dari ini itu atau panitia nanti itu ada, kalau untuk kelas-kelasnya yang 50 sampai ke 85 itu ada batasan umur. Nanti waktu daftar awal itu data-data dirinya harus dibawa semua. Iya. Jadi kan biar nggak kecolongan lah. Iya. Jadi kan sama-sama balap ya sama-sama. Ya harus fair lah ya, harus sportif lah, dari segi apapun harus sportif. Ya saya yakin IMI kita udah bagus. Iya. Mudah-mudahan lah ya. IMI kita itu kan sudah berusaha sekeras mungkin. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan nih Om, pola kesehariannya itu selain cuma fisik kan pasti ada yang lainnya nih Om, kayak sekolah, kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan dari kacamatanya pelatih tuh ngebagi waktunya, apakah ada masukan ke si anaknya atau kayak gimana nggak Om? Biasanya kalau untuk ngatur waktu antara sekolah formal sama latihan itu mungkin kalau formalnya lebih ke orang tua ya, karena nanti setelah dia pulang sekolah bisa diantar ke sirkuit gitu, baru mulai lanjut latihan. Apalagi kan kalau orang tua juga nanti di rumah kan juga mungkin sebelum sekolah kalau masih ada waktu bisa latihan fisik dulu sebentar gitu, baru ke berangkat sekolah.
Nah, si efektifnya ini kan kalau tadi denger Jano ini kan berarti hampir seminggu full ya, cuma liburnya cuma 2 hari. Ya. Yang efektifnya itu emang waktunya sebanyak itu kah atau apa bisa cuma 2 kali seminggu gitu, apa bisa cuma 3 kali, apa mungkin ya, 1 kali bisa nggak sih Om? Iya, bisa aja. Cuman kalau anak kecil itu yang penting latihan itu kan konsisten. Jadi misalnya dia punya program latihan seminggu 3 kali fisik, 3 kali latihan, kalau enggak 3 kali latihan 2 kali fisik gitu misalnya. Tapi itu harus dilakukan dan tiap hari dan konsisten. Dia harus melakukan terus selama selama dia berniat untuk menjadi pembalap, ya dia harus konsisten melakukan itu. Jadi nggak harus tiap hari, enggak. Jadi minimal sih menurut saya sih 3 kali seminggu itu harus fisik. Alangkah baiknya dia dilakukan, kalau untuk anak-anak ya dilakukan tiap hari, bukan ini kejam ya latihan tiap hari, enggak. Kita ikutin porsinya dia. Misalnya kemampuan dia seberapa, ya udah kita ikutin, nggak usah dipaksain, dan tapi dilakukan dengan konsisten. Selama dia mau jadi pembalap, ya udah, selama itu dia jadi pembalap, ya udah konsisten dan melakukan itu. Itu akan lebih efektif daripada yang dia melakukan 1 bulan full digenjot, tapi habis itu 1 bulan kosong. Itu menurut aku lebih efektif yang setiap hari, nggak usah berat-berat tapi konsisten dia melakukan terus. Itu. Gitu. Efektifnya nih Om, kalau misalkan secara umur ya Om ya. Kan tadi umur ada batas-batasannya gitu ya. Nah, efektifnya itu kita itu latihan sampai umur berapa? Yang masih produktif gitu Om, yang masih bisa ngejar gelar lah gitu. Ya selama dia balapan. Selama dia balapan. Profesional. Selama aku balapan dia harus profesional. Misalnya aku target aku sampai umur 24 ya. Kalau enggak 28. Selama dia ini kalau aku ya, selama penghasilan dia masih dari balap, ya dia harus profesional. Oh iya, setuju benar. Karena nggak sedikit juga ya yang dia penghasilannya benar-benar pure dari balap. Ya kadang aku ada sih beberapa pembalap yang aku penghasilannya masih di situ. Aku menggantungkan sekali kepada balap. Cuman dia kedisiplinannya kurang. Misalnya dia kehidupan malamnya juga jalan, kehidupan pembalap di malam hari ramai Om. Ya mungkin ya. Enggak kan gitu kan, namanya enggak profesional kan. Ya kan kehidupan malam kan belum negatif artinya. Jangan ini kehidupan malam. Kayaknya kalau udah mulai ngerokok juga udah mulai ini ya. Mulai dari rokok sama istirahatnya kan jadi kurang. Iya benar. Latihannya juga terganggu. Tapi kalau anak zaman sekarang bukan ngerokok, begadang. Main game. Susah itu game sekarang ini. Susah ya. Nongkrong terus depan handphone. Balap iya, sekolah iya, game iya. Hebat ya. Multi ya berarti ya. Berarti emang sulit ya. Ini anak tuh ya, dari benar-benar harus dari circle terkecil dari keluarga. Kalau misalnya orang tuanya nggak disiplin ke istirahat atau bagi waktu antara main game sama latihan tuh emang. Sekarang yang lebih ngeri itu aku mah justru game sih. Iya. Game itu lebih karena gini. Karena kalau dugem ya dugem nggak boleh juga sih. Bukan aku membolehkan, enggak. Dugem dia keterbatasan dengan dana ya. Tapi dia dulu ya kan seminggu sekali paling. Tapi kalau game itu bisa dilakukan dia setiap hari. Makanya yang lebih ngeri itu game, karena kalau pembalap itu kan dia perlu rutinitas. Dia harus bangun pagi, dia harus latihan fisik. Kalau dia sampai misalnya begadang dengan game itu terus tidur cuma 4 jam, satu harinya 4 jam, itu menurut aku kok kayaknya kurang ya nggak bagus juga gitu. Tidur 4 hari, pagi dia maksain habis itu fisik nanti dia tidur terus siangnya latihan, itu kayaknya kurang ini. Game sih sekarang ya sekarang kita. Ujung-ujungnya tipes. Karena game sekarang itu kan kayaknya nagih ya. Mengandung zat adiktif. Ya gitu kira-kiranya. Nah kalau misalkan
Ini buat yang anak kecil kan, kalau umur yang 4-5 tahun kan mudinya lebih ya Om ya. Mudi. Iya. Mudi. Aku sendiri sih nggak mudi itu dan aku tuh nggak aku anggap sih. Sebenarnya kan, iya benar. Karena anak kecil tuh tergantung mendidik kebiasaan dari kecil seperti apa. Jadi ya semua tadi balik lagi ke tadi kan, semua itu tergantung sama bapaknya. Jadi dia tuh harus disiplin. Gini aja, kalau anak kecil itu mendidik supaya dia disiplin dan tidak mudi itu sebetulnya disiplin dari awal. Waktunya dia makan ya harus makan, waktunya dia minum vitamin juga harus minum vitamin. Iya. Nah itu dia mendidik mental itu sebetulnya dari situ, dari kehidupan sehari-hari. Nah, harusnya kalau dia mentalnya kuat, dia tidak ada kata mudi. Iya benar. Iya, setiap hari dia latihan pasti maksimal. Nah itu mental yang bagus anak seperti itu. Nah, iya. Mendidiknya seperti apa? Makanya aku tadi bilang bapak itu berperan penting tentang itu. Jadi, jadi kehidupan sehari-hari. Kamu waktunya minum vitamin ya minum vitamin. Waktunya tidur tidur. Waktunya waktunya main juga silakan main. Iya, tetap ada waktu mainnya ya. Ya, tapi dia harus disiplin. Nah itu dia pasti akan mendidik mental. Nah kalau mentalnya kuat itu kata mudi itu nggak ada. Iya benar. Iya kan? Itu ini sih aku sih itu udah aku karena aku ya itu jangan udah ini kan udah siap lah ya. Udah di situ. Iya, soalnya kan kalau aku kan orangnya mudian ya. Iya. Aku orangnya mudian. Nah sekarang ini mudi apa mudi? mudik. Aku orangnya mudian Om. Sekarang aja ini aku lagi nggak mood. Bikin podcast ini aku lagi nggak mood. Ya udah kita selesai aja. Tapi sebetulnya situ benar. Nanti kalau mungkin kalian ya maupun anak kecil yang balapan itu mungkin dilatih, bukan aku menggurui ya, cuma mungkin dari situ mungkin itu kata-kata mudi itu mungkin akan ini sih akan ya dia setiap latihan akan, kalau anak yang mudi itu kan kadang latihan bagus, kadang enggak. Iya. Ya kan itu kan mudi. Nah, kalau mentalnya anak si anak itu kuat pasti setiap latihan dia maksimal. Iya benar. Ya intinya tetap ya ini orang tua ya paling pentingnya. Orang tua itu penting. Benar. Tapi kalau misalnya Pak Guru sendiri nih, pernah nggak misalnya lagi ngelatih anak, terus tiba-tiba si anaknya di tengah jalan tuh nggak mau latihan, nggak mau lanjut gitu? Iya kan pasti ada kan itu ya, pasti anak yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu. Kalau latihan biasanya kalau anak-anak itu mungkin latihannya dia nggak terlalu lama. Sebentar tapi sering. Oh lebih efektif ya, gitu malah. Begitu dia istirahat mungkin dia main sebentar. Terus kita lihat jamnya waktu latihan lagi, ayo kita mulai lagi gitu. Jadi gitu. Sambil sambil main sama dia juga. Jadi sebetulnya itu tergantung kita ngasih porsi itu tergantung ini sesuai kemampuan ya. Kemampuan ya. Jadi kemampuan dia seperti apa itu akan berjalan dengan lancar. Kadang ada bapak yang dia push ya, pinginnya keras. Dia istilahnya gini, dia belum mampu melompat. Kalau kita sebagai pelatih kan kita tahu, oh ini si anak udah tahapnya udah segini, kita baru bisa ajarkan ke lompat. Kadang-kadang dia belum mampu ke situ, tapi dari orang tuanya pingin segera biar dia lompat. Kalau dari pelatih kan tahu porsinya, waktunya lompat, nanti bisa diarahkan ajari lompat, karena biar tidak berisiko gitu. Kalau memaksa kan kadang-kadang kan orang tua lompat, tapi kan kemampuan anak seberapa kan kadang-kadang masih kurang. Malah stres anaknya ya. Nah, jadi kalau udah jatuh otomatis dia jadi down. Motivasinya hilang ya. Jadi agak takut. Ya. Oh bisa kayak gitu ya bisa. Kalau anak kecil ya. Bisa. Wih ngeri juga. Kalau udah takut gitu, biasanya antisipasinya itu solusinya ke anak kecilnya gimana? Ke anak-anaknya? Lebih ini latihannya
cuma jangan terlalu fokus ke jumpingnya tapi lebih ke tikungan. Oh berarti main aman lah. Ya, karena kalau tikungannya lancar, otomatis kan lompatnya powernya dia juga. Berarti fokus latihannya dipindahin kan ya kalau kayak gitu ya? Ya. Yang kayak jumping jadi ke tikungan atau di street. Di variatif aja lah, biar supaya dia tidak ada. Nggak bosan juga mungkin. Nah kalau misalkan buat anak-anak yang masih umurnya kecil gitu, tapi cewek nih om, kan kayak aku nih om ya. Aku kan punya anak cewek kembar ya, tapi cita-citaku anakku jadi pembalap. Cuman ya mudah-mudahan ada duitnya ya om ya. Amin. Karena kan harus buang uang. Gampang Nah itu kalau misalkan kalau kembar double loh jadinya. Oh iya bener. Ya sekarang aja susu udah double om. Wah repot aku itu beli susu om. Beli susu sebulan dapat 14 dus. Harganya lumayan. Iya. Lumayan ya. Iya. Ya makanya susunya jadi habisin sendiri pak. Ya anak. Susu yang itu kan awet ya. Awet. Nggak akan habis-habis ya. Yang habis ini ya. Tuh nggak bisa habis. Nah iya om. Nah kalau misalkan yang anak cewek kayak gitu om, perlakuannya Beda nggak? Lihat si anaknya sendiri. Hmm. Nah, dia kalau latihannya lebih semangat itu biasanya sih sama, latihannya sama. Oh gitu. Ya, karena kan secara teknik sama. Iya. Mungkin dari lawannya juga sama ya. Iya, Sama-sama. sama semua dari teknik semua sama. Terus supaya bisa ini juga sama yang laki-laki yang Ya. bisa bersaing juga ya. Cuma mungkin dari sifat kewanitaannya Ah, kan. benar. Kalau untuk secara teknik naik motor semua sama. Wah kalau anakku umur sekarang masih 1 tahun, oh pusing banget om. Udah susah diatur banget udah. Tapi aku racunin terus. Suruh nonton balap. Orang lain kan nontonnya balita ya om. Ya. Terus Cocomelon, ya aku ama gitu ya di setelnya gitu. Biar Doktrin. Iya doktrin ini. Jadi nanti pas umur 6 tahun bisa balap. Doktrin anak itu sebetulnya tergantung bapaknya. Jadi Iya. bapaknya mendoktrin sebetulnya kan anak itu kan yang mengarahkan bapaknya. Kalau dia udah merasa nikmat di situ, merasa nyaman di situ, dia bisa menikmati di balapan, dia pasti ikut sendiri. Sama seperti murid-murid itu juga sama. Pertama kan diarahkan bapaknya. Iya. Cuman ini om, kalau aku setel motocross balap gitu om, ditonton kan anakku senang. Cuman ibunya yang nggak senang. Waduh, nah kan berarti kan banyak juga nih om yang kayak aku gitu loh. Si bapaknya pingin, tapi istrinya kayak takut gitu om. Ada nggak kesepahaman? Padahal balap itu perlu perlu kekompakan antara suami dan istri. Iya ya om. Iya betul. Karena suami itu juga nggak bisa jalan sendirian. Ini aku ngomongin kalau anak kecil ya. Iya. Anak kecil balapan perlu kekompakan. Karena bapak sendiri kalau jalan sendiri juga nggak. Kalau pengen jadi profesional ya kan, harus berdua itu harus jalan beriringan. Iya, harus berdua loh. Soalnya kan yang ngatur keuangan kan istri. Nanti nggak dikeluar. Sama atur makanan sih. Kalau makanan itu kan kadang gini, pembalap itu kadang kan cuma sekedar latihan. Udah latihan punya latihan yang rajin. Padahal di luar itu ada yang lebih penting. Asupan gizi ya. Gizi makanan, kita harus konsultasi dengan ahli gizi. Apa sih yang makanan yang bagus untuk anak-anak? Berarti percuma ya bapaknya nge-push tapi ibunya ngasih tahu tempe. Iya kan gitu kan. Tempe yang nggak jauh juga gitu ya. Vitamin dan macam-macam makanya. Itu yang bisa ngatur itu kan biasanya istri. Oh istri. Iya sih Dua-duanya harus support aja. Iya support dua-duanya. Dan ini ya siap-siap pakaian. Pakaian itu nggak kerasa juga itu. Tiba-tiba dari M tiba-tiba jadi XL kan itu cepet banget kalau anak kecil. Ganti terus ya. Kalau nggak ada yang support sih repot. Pakaian harus nyaman juga kan. Iya, harus nyaman. Paling nyaman Alpinstar sih ya. Sakit di produknya. Karena kita nggak ada di atas itu. Tapi bisa aja tapi masuk
jadi jangan lupa beli Alpisa. Ada di PMX ya. Itu. Nah, terus kalau misalnya ini contoh tadi kalau misalnya si suaminya, si bapaknya udah pengen balap tapi si istrinya kekeh nggak mau tapi tetap dipaksain, itu bakalan jadi kayak gimana tuh nanti ujungnya? Biasanya apakah masih lanjut, apa tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Biasanya kalau istri itu ini apa setelah anak itu mendapat prestasi biasanya dia ini Baru. Oh, berarti balik lagi ya. Iya, beneran dukung sih biasanya. Kayak gini lah, kayak pacaran, terus mau nikah, terus bapak ibunya nggak setuju, ya kan? Ternyata setelah punya anak, dia bapak ibunya masih setuju kan? Oh, iya. Gitu lah. Oh. Iya nggak sih? Iya sih. Ya, emang kan belum. Tapi kayaknya pada dasarnya Begitu lihat anaknya gitu kan lucu apa ya gitu sih. Iya, Mungkin ya, ini curhat ya atau apa? Nah kadang-kadang kan juga pengaruh dari kakek neneknya juga, aduh om. Kalau misalkan kayak ya istri udah setuju, bapak orang tuanya udah setuju, tapi neneknya yang kadang-kadang takut kali ya om, takut kejadian apa-apa. Itu sering itu. apalagi cucu pertama tuh biasanya kan dikekang Wah, banget. Dari kakek nenek biasanya sering lebih protek ke ininya kan, cucunya kan. Saya Aku sih belum bisa ini, nggak bisa. Belum bisa karena aku belum pernah kejadian seperti itu kan. Kalau aku dulu malah dari kakek nenek Setuju ya? Dukung. enggak. Oh, enggak. Enggak setuju. Maksudnya pernah orang bilang itu apa, ngapain beli motor ke anak gitu, ngomong ke orang tua tuh beli motor ke anak mau bunuh anak. Begitu prestasi, ini cucuku lagi. Iya benar. Jadi yang penting prestasi mungkin ya. Iya. Mungkin prestasi itu penting. Makanya harus dilakukan dengan serius sih. Ya ada kebanggaan, jadi tumbuh kebanggaan tersendiri buat Banggaan keluarga sih keluarga sebetulnya. ya. Dan Iya. si anak ini juga dia pasti bangga karena dia punya prestasi kan. Di masa kecilnya itu apa namanya berprestasi gitu masa kecilnya. Mungkin kalau misalkan secara keluarga besarnya udah ngedukung, ke si anaknya juga makin pede buat dia makin serius lagi di balapan kali ya om. Ya, Iya. serius dia menjalaninya, apalagi kan didukung keluarga semua, dua belah pihak kan. Jadi apapun kegiatan dia lakukan pasti didukung semua. Nah balik lagi nih om ke masalah sekolahnya nih om. Iya. Biasanya kalau misalkan yang dikeluarkan sama orang tua nih om, mulai dari range berapa kan beda-beda nih om. Ya. Nah kalau misalkan di apa sih om nama sekolahnya om? Yang sekarang Pak sama Om Devi ini? Mungkin kalau ada ya, pendengar ini, pendengar apa ya ini? Brappers. Iya, mungkin kalau ada ide, saran atau untuk nama sekolahan kita berdua, kita lagi cari. Oh, jadi belum ada. Belum ada judul. Belum ada. Kalau Fikar sendiri udah ada ya, Pong ya? Udah. Ya, Fikar sendiri udah udah ada. ada. Cuman kan kalau yang untuk berdua ini belum karena iya. ini baru ada di Indonesia loh satu apa namanya sekolahan balap yang dua guru jadi satu. Kolaborasi. Ya, Kenapa nggak namanya Jubir aja? Oh gitu ya. Iya, Julfikar, Febi Racing. Bagus juga ya. Jubir. Iya kan? Bagus. Beneran ini serius, aku lagi cari nama yang oke lah, tapi memang susah. Iya. Susah cari nama, nggak tahu, aku belum sampai sekarang belum ketemu. Belum dapet yang serang aja. Cair aja, yang penting anak-anak Iya, tetap yang masuk penting, latihan. Yang penting ada muridnya berarti ya. Ya, Iya. murid dan murid itu berjalan latihan dengan baik lah, berjalan dengan baik dan Soal nama yang nomor sekian. nomor Tapi sekian. sebenarnya peminatnya banyak nggak sih di Indonesia? Kalau Yang mau ikutan sekolah. sebenarnya Jangan Indonesia deh, Jogja dulu deh, Jogja. Di Jogja banyak Jogja. nggak peminat? Kalau peminat di Jogja lumayan, tapi kita juga ada murid dari luar juga. Oh. Jadi nggak sekedar di Jogja, ada yang seputaran Jogja, terus dari Klaten, terus dari Semarang juga ada. Apa namanya, dari Sumatera ada. Wah, Banyak ya. Kira-kira ada berapa murid?
Kalau boleh tahu. Kalau saat ini kalau yang aktif itu sekitar 8 lah ya. Iya. Loh, banyak juga ya. Lumayan ya. Cuman ya. Ya, Terus Jogja itu sebenarnya buat barometer. Oh. Jogja itu kalau aku lihat buat kenapa baru di Jogja itu aksesnya gampang. Iya, benar. Iya. Aksesnya Setuju, gampang. Jadi antar sirkuit Jogja kan banyak sirkuitnya. Mungkin kalau dihitung sirkuit itu mungkin ada lebih dari 5. Iya, banyak. Dan aksesnya itu nggak susah. nggak jauh juga. Misalnya kita mau latihan, itu paling lama itu 30 menit udah nyampe sirkuit. Benar. Iya. Benar. Nah, itu yang memudahkan untuk kita untuk latihan. Jadi makanya kita itu seminggu 5 kali latihan. Iya. Karena Sirkuitnya aksesnya banyak juga ya. Iya. Bisa ganti-ganti Iya, sirkuit bisa juga ya ganti-ganti selama sirkuit. 5 hari itu ya. Iya. Biar Aku nggak bosen sama ya. Fikar itu seminggu 3 sirkuit. Jadi 2 hari sirkuit lain, 2 hari sirkuit beda, 2 hari yang 1 hari sirkuit beda lagi. Jadi 5 hari itu 3 sirkuit. Ganti-ganti. Nah, begitu Pak Gubernur, jadi tolong untuk di Jawa Barat dibuatkan sirkuit sebanyak-banyaknya Soalnya di Jawa supaya bisa datengin Pak guru ini ke Jawa Barat gitu. Kali di Bandung belum ada ya sirkuit Ya, Di Bandung belum ada. Sayang Bandung itu kan dulu zaman ya aku nggak tahu ya zaman itu belum lahir kali ya. Zaman Popo Hartoko ya kan. Iya, itu zaman-zaman itu masih Ya, banyak. itu kan ya terus semakin kesini dagang. Cuman di akhir-akhir ini kayaknya Bandung itu kan ini ya. Iya. Sepi pembalap. Iya. Ya itu aku ini juga sih prihatin juga sih itu. Iya. Kan Jawa Barat kan cukup luas. Iya. Terus terutama juga Bandung juga. Apalagi kan kalau sirkuitnya didukung itu otomatis yang latihan juga rame. Peserta pembalap yang dari mewakili Jawa Barat juga banyak. Iya. peminatnya jadi bertambah mungkin ya. Jadi industri juga bisa maju kalau kayak gitu ya. Iyalah, pasti industri bakalan maju ya karena banyak infrastruktur yang memadai gitu Ya, buat jadi- si pembalap-pembalap pembibitan ini. Ya jadi balik lagi tolong kepada wali kota Bandung ya, kalau Gubernur Jawa Barat Ah, iya. banyak lagi lah sirkuit motor ya. Proposal kami ya. Diterima Ya, ya? diterima. Kami terima, dibaca dan Ya, dibaca dan dicairkan. Jangan cuma di pos satpam. Iya. Cuma di meja aja kan buat apa ya amplopnya dibuang? Ini kan buat tukang gorengan kepake. Gitu. Om, jadi sekarang yang paling besar yang menjadi muridnya Pak Guru ini umur berapa, Om? paling besar itu umur 24-an ya. 24 masih sekolah. Masih sekolah. Ada yang- Masih butuh arahan gitu. Ya, dia malah dari Riau malah. Dari Riau. Riau, dia Jauh ya? latihannya motocross tapi balapnya gestrek. Oh, bisa juga gitu ya. Berarti nggak nutup kemungkinan karena tekniknya mungkin sama ya. Teknik Om, ya? sama. Cuma Karena beda motor aja. latihannya dia lebih, kalau untuk porsi latihan dia lebih motocross. Nanti begitu event dia ikutnya di gestrek. Nah, Om, kan kalau misalkan Gresek ini kan balapannya nggak selama Motocross. kayak motocross kan, Om. Ya. Secara regulasi walaupun sekarang Ya. belum banyak Tapi juga. kan dia bisa ikut di beberapa kelas. Oh iya. 2 sampai 3 kelas. Kalau dia punya motor sampai 3 kan bisa ikut 3 kelas. Iya, ya, Iya. tetap Tapi ya. gestrek kan ada beberapa kelas yang kelas utama. Benar. Dia bisa ikut semua, apalagi kan kalau gestrek ada, kalau misalkan juara umum biasanya dia ambil 3 kelas. Iya. Terus kan dia ikut 3 kelas. Capeknya kadang-kadang lebih capek pembalap Gresek ya, Om. Ya karena Karena lebih sering dalam balap. satu itu 2 moto kan. Iya. 2 moto kalau 3 kelas. Dan Iya. Kalau motocross 2 moto. 2 moto Dua aja. moto. itu Udah. kalau kayak saya yang dikit-dikit ngap napas garpit kayaknya nggak kuat. Wah, bro, Aduh. nggak cocok lah. Kena, cocok. dia ini kalau kena dingin aja gatel-gatel badannya loh. Iya. Kalau kena dingin jadi Hellboy. Kena dingin harus langsung dibawa ke UGD. Ya jadi apalagi nih kayaknya
Masih ada nggak yang mau ditanyain? Kalau misalkan ngomongin motocross sebetulnya panjang banget. Panjang banget. Panjang motocross itu penuh pengorbanan. Cuma setiap kalau ada latihan ya kan 5 kali terus. Kasian juga sih anak-anak itu karena dia mengorbankan kadang mengorbankan waktunya ya. Iya, waktu bermainnya waktunya. Nah, sedangkan balap di Indonesia itu masih ya enggak ya. Iya. Benar. Iya, benar enggak? Kejurnas yang harusnya 5 kali aku contohin tahun ini ya, dia cuma jalan 2 kali ya. Yang 1 kali juga belum pasti. Jadi pengorbanan si anak-anak ini kasihan. Dia udah mengorbankan waktunya, si bapaknya mengorbankan biaya uang dan lain-lain kan. Sedangkan kejurnasnya nggak ada. Iya ya Om. Dan lebih hebatnya lagi Indonesia itu Indonesia itu mengadakan MXGP 2 kali. Iya ya. Ya hebat ya. MXGP padahal 2 kali ya. Iya, 2 kali kan nggak beres ya. Itu MXGP 2 kali, cuman kita nggak punya kejurnas kan, itu sayang sekali. Iya sih Om. Ya itu nggak tahu sih tugas siapa ya. Aku juga bingung ini harusnya sih tugas siapa sih nih kejurnas ini kan. Itu jadi itu sih kasihan sih. Menurutku itu sangat disayangkan. Sedangkan kita kalau mau mengirim pembalap itu syaratnya kita harus, yang aku tahu ya, harus punya kejurnas dan dia punya peringkat. Jadi misalnya ya kita mengirim kejuaraan Asia. Ini kalau zaman aku balapan dulu kejuaraan Asia, misalnya Asia dulu aja lah. Kalau enggak kejuaraan, dia pasti diambil dari peringkat. Kejurnas. Iya, peringkat kejurnas. Misalnya 1 sampai 2 sampai 3 gitu kan. Dia dikirim ke yang 2 dikirim ke Asia, yang 1 mungkin nggak tahu dikirim di PON mungkin ya. Ke Eropa atau apa kan nggak tahu. Ya cuman yang penting kita harus punya kejurnas. Iya, padahal berarti kesempatan itu kan sangat terbuka lebar ya kan. Iya. Kalau misalkan ya lancar gitu di sininya kan Om. Kan kita hebat bisa menyelenggarakan MXGP 2 kali. Ya, tapi lebih hebatnya lagi kejurnasnya nggak jalan. Iya, mungkin dibandingin dengan pembalap-pembalap yang ada di Asia Tenggara, Indonesia ini termasuk pembalap yang oke ya Om ya? Ya lumayan sih zaman dulu itu udah termasuk bagus sih. Iya kan? Kalau yang berat sih Jepang kita nggak pernah balap keluar ya jadi nggak tahu juga. Iya. Jauh terakhir itu. Nah yang gini lah, kita nggak usah muluk-muluk. Wah kita mau balap Eropa, kita mau punya program macam-macam, nggak usah itu. Yang penting kejurnas jalan dengan normal. Normal itu apa sih? Misalnya kita ada seri 5 seri gitu. Ya menurut saya sih 5 seri itu juga terlalu sedikit. Iya. Paling nggak itu seri itu minimal sekitar ya 8, 9. Iya, benar. Lebih baik bisa 12, 1 tahun kan. Jadi 1 bulan 1 kali balap. Iya, 1 bulan 1 kali. Itu bisa dibilang bagus. Dan semakin terbukti secara skill selama 12 kali itu, jadinya kan nggak kayak sekarang kan cuma 3 kali. Mungkin selama 3 kali balap ini bisa cuman 1 orang ini gitu Om yang kelihatan. Kalau selama 12 kali kan bisa ganti-ganti gitu ya. Kalau cuman menurutku 5 seri itu juga terlalu sedikit. Ya udah 5 seri aja. Jadi 5 seri itu berjalan lancar. Tapi menurutku 5 seri itu juga dikit. Karena kalau kita nggak finish sekali aja mau ngejar juga susah. Jadi paling nggak usah muluk-muluk, nggak usah apa-apa, kita kejurnas berjalan dengan lancar. Itu suatu yang yang luar biasa. Iya luar biasa. Udah itu aja, nggak usah muluk-muluk lah. Itu aja jalan. Nggak usah muluk-muluk. Wah kita nggak usah. Iya. Yang penting kejurnas jalan dengan lancar. Iya, kebanyakan. 5 seri jalan. 6 seri nanti mungkin bertahap. Semua itu nggak bisa dijalankan dengan instan. Benar. Berarti ini mah kalau kayak gini balik lagi saya mengundang kepada para donatur ya, kepada sponsor. Kalau saya ini
pemerintah berperan penting sih. Nggak tahu ini benar atau enggak ya. Iya. Itu pemerintah berperan penting dan kekompakan sih. Iya. Kekompakan pelaku industri berarti ya. Pelaku industri. Promotor. Ya betul. Promotor, pelaku industri, industri dan sama pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri Pelakunya sendiri juga mesti. dan pelakunya pembalap semua saling support. Saling support. Jadi gimana caranya event itu berjalan dengan lancar. Masalah ada kekurangan itu wajar. Kita perbaiki pelan-pelan. Betul. Setuju. Jadi nggak ada semua yang instan itu nggak ada. Setuju. Itu sih. Iya. Ya, mesti fair lah ya Om ya. Jadi semua industri yang ada di balapan ini tuh maju bareng-bareng, pembalapnya juga maju bareng-bareng gitu ya. Kompak sih, kompak. Semua kompak. Kalau semuanya kompak kan berarti bakalan jadi tema yang sekarang lagi kita bahas tuh sekolah balap cuman buang-buang uang. Tidak akan terjadi. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya, gini loh. Mungkin kalau saya sebagai sebagai pelatih, sebagai bapaknya pembalap mungkin bisa gitu latihan. Kamu cara yang dirit gimana sih? Bisa ngakalin gitu. Cuman kan kasihan sama anak-anak yang potensial. Bapaknya yang bukan pembalap dia nggak bisa ngelatih sendiri. Dia harus sekolah, bayar mahal ya kan. Betul. Akhirnya balapannya cuma gitu-gitu aja. Wadahnya nggak ada berarti wadahnya untuk menyalurkan apa yang udah jadi latihan. Itu kan kasihan ya. Dia udah ngeluarin duit, ngeluarin yang lebih kasihan lagi. Dia udah membuang waktu yang sangat berharga kan. Karena anak itu umur tuh berjalan. Ya, benar. Umur tuh berjalan. Jadi dia harus memanfaatkan waktu si anak itu. Latihan maksimal karena di tiap kelas itu kan batasannya ada umurnya. Nah iya itu monyong-monyong gitu monyong-monyong. Ngomong-ngomong batasan umur nih Om. Batasan umur mula persesenya itu berapa tahun sih sebenarnya Om? Kalau 50 itu sampai 8. 50. Mulainya dari berapa berarti? Boleh ikut balap? Sampai sebetulnya dari 6 ya kalau nggak salah itu dari 6 tahun. Dari 6 tahun itu dia baru boleh. Kalau udah keluar kartu izin start itu udah bisa balap. Ya, kalau aturannya dari 6 di kalau nggak salah ya di FIM itu dari 6. Cuman di sini kan banyak anak-anak yang di bawah 6 udah jalan. Karena kita menghargai itu mungkin kan ya. Kalau saya sih karena di sini belum ada kelas C yang di bawah 6. Kelas PB itu belum ada. Ya. Makanya dia ya udahlah mungkin nggak apa-apa. 50 itu 8. Sampai 8 ya Bang ya. 8. Terus 65 novice itu sampai 10 ya. 10. Ya terus 65 pro sampai 12. 85 sampai 14. Berarti rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun ya? Iya, 2 tahun sampai 3 tahun. 2 tahun 85 itu 15 ya? 14. Oh, 85 sampai 14. Terus 125 sampai 17. Oh. Berarti tiap 2 tahun harus ganti motor. Iya. Ya. Kalau nggak latihan yang benar itu otomatis kan sayang ya. Iya. Tahun naik. Iya, sayang. Dan motocross itu kenapa biayanya sangat mahal karena setiap tahun dia harus ganti motor. Iya. Nggak kayak road race. Iya, road race mungkin motor ya aku juga nggak tahu pasti ya. Cuman kayaknya sih dia motor mungkin bisa dipakai 2 sampai 3 tahun ya. Cuman kalau motocross itu setiap tahun dia alangkah baiknya dia ganti karena setiap tahun itu speknya kan pasti dia punya inovasi lagi terus. Kalau latihannya tiap hari. Ya, latihan setiap hari. Dan itu biaya nggak murah loh. Apalagi ini pertama turbo mas. Pertama naik ya? Naik gak sih? Naik. Repot. Kesini aja yang biasanya cuman 800.000 sekarang naik kok. Jadi pengajuan itu jadi 2 juta sekitar. Iya. Apalagi itu dilakukan setiap hari. Iya. Jadi padahal bensin yang dibelinya tetap 800, sisanya foya-foya. Jangan dibocorin. Bocor Lawan bos nanti. dinaikin nih.
Oh berarti gitu ya. Ya ternyata bukan sekedar kalau misalkan dari sisi orang tua pelatih dan si anaknya sendiri udah serius, kadang ada apa yang jadinya bikin buang-buang itu juga mentok di eventnya ya Om ya? Iya, jadi kadang kan bapak itu kan eventnya gini-gini aja sih gitu kan. Bete juga ya. Ya apa sih ini gitu kan, balapan gak jelas gitu kan. Kadang-kadang udah lah masa depannya gak cerah, udah berhenti aja balapan. Nah kadang itu juga. Berarti itu salah satu faktor, salah satunya si anak gak lanjut itu ya berarti. Nah salah satu maaf ya ini saya ini jadi kenapa banyak yang 65 terus pindah road race karena mungkin road race jenjangnya lebih bagus. Mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Mungkin ya, itu juga, tapi itu juga nggak mudah juga road race. Iya. Cuman kan banyak nih kejadian pindah ke sana karena itu motocross itu apa ya udah mahal, tiap hari dia latihan, motor dihancurin. dan latihan itu satu hari itu ya kan kalau kita hitung itu nggak murah loh. Iya. Mungkin kalau 200.000 setiap latihan itu mungkin bisa lebih loh, mungkin. Ya contohnya kayak kemarin 2 tahun kemarin kita ada dengan COVID, tapi kan anak-anak ini tetap latihan ya. Iya. Walaupun nggak ada balap, latihan ya tetap jalan terus. Karena kan itu berpengaruh ke performanya dia sendiri ada. Juga ya. Iya, Ya lumayan. mari diminum Mas. Ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu nih Om, biasanya untuk satu kali latihan itu orang tua bisa keluar berapa ya? Kan belum sewa sirkuit, belum bensin, belum kalau misalkan motornya harus di repair sebelumnya, spare part mungkin diganti. Ini ya aku hitung hariannya aja ya. Ini tanpa spare part. Jadi setiap hari ya ini nggak semua daerah sama. Cuman aku bayangannya ini di Jogja ya. Iya. Di Jogja itu pertama turbo aja kita paling enggak kita 4 liter satu latihan. 4 sampai 5 kan. 4 liter kan berarti dia udah 60.000. Bayar sirkuit 50.000. Iya. Dan ada sirkuit yang 100 berapa pound ya? 100.000 ya. Ya 100.000 ya di Jogja ya ada ya. Ada 100.000 perlatihan 100.000 itu ada. Itu 100.000 hitung aja 50.000 aja nggak sama mahal. Jadi 60 tambah 50 berarti 110. Iya. Belum bensin mobil 50 ya kan. Belum makannya. Minum anak-anak itu kan sudah jajan ya. Iya. Mana Indomaret loh itu. Beli coki-coki, beli cilok, beli pentol. Ya itu. Jadi paling enggak kan 200.000. Iya, lumayan ya. Lumayan. Berarti 200.000 sehari dikali 5 udah sejuta Ya, seminggu. 5 juta seminggu kali 4 sebulan berarti kan 4 jutaan. 4 juta. Belum kalau ada balap. Iya. Pendaftaran. Iya, Sebelum spare part motor, perawatan motor. Iya, perawatan motor, oli. Itu belum spare part ya, aku bilang tadi Iya. ya. Spare part tuh juga lumayan. Belum makan minum bensin itu. Baru bensin lah. Bensin mobil, bensin motor, Iya. sama minum. Dengar buat latihannya aja udah Udah keren ya. ya, udah keren kayak ini. Soalnya gaji sebulan aja nggak ketentu kayak kalau saya. Gini loh, ya aku juga nggak tahu yang ngurusin balap motocross di Indonesia itu siapa nggak tahu ya. Cuman ya karena dia nggak tahu perjuangannya setiap hari kita tuh. Iya, benar. Dan itu ini juga ya Om, pentingnya keseriusan sekolah balap untuk mendapatkan prestasi ini Om. Keseriusannya karena melihat perjuangan dari belakangnya itu kan. Ya itu kan nggak dilihat orang-orang yang yang itulah yang ngurusin balap motocross Indonesia itu siapa. Cuman paling nggak dia harus iya ya. Cuman sebetulnya peluang Indonesia itu kan sangat daripada yang peluang pembalap anak-anaknya itu mungkin kalau dikirim kemana mungkin aku yakin sih kalau yang untuk anak-anak loh ya itu pasti juga dia ini apa namanya perbandingannya lebih banyak Indonesia ya. Iya karena Indonesia tuh anak-anaknya
saya kira hebat. Ya. Itulah. Kita tuh kalah di dari umur 15 ke atas tuh kalah. Cuma 15 ke tahun ke bawah itu bagus. Rame banget ya. Iya, rame. Mungkin bisa taruh lah di tingkat Asia ataupun yang di atasnya Asia. Cuman ke jalurnya ini yang itu kata makanya makanya pemerintah itu berperan penting di situ. Jadi untuk mengirim ke sana kan juga nggak murah sebenarnya. Nggak murah ya kan. Jadi nggak usah mulu-mulu lah ya, tadi kebalik lagi ke Jurnas itu dijalanin. Iya benar. Itu dulu aja. Ya, kalau kita udah punya ke Jurnas, itu kita bisa mengirim kemana-mana, karena biasanya dikirim kemana-mana itu menurut peringkat. Iya. Setahu saya itu menurut peringkat 1 sampai 2 kelas apa itu nanti dikirim kemana. Jadi nggak cuma dapat wild card aja ya. Iya, kan kalau wild card kalau masalah jalan atau enggaknya motocross Indonesia itu lebih jalan zaman dulu. Karena saya merasakan zaman dulu sama sekarang. Iya, benar. Zaman dulu tuh peringkat 1 tuh pasti dikirim, entah dia training ke Amerika, entah ke Australia, entah kemana. Sekarang tuh sama sekali. Sama Asia, paling tidak itu dikirim balap Asia semua. Iya. Ya kan kalau melihat Amerika kan itu anak kecilnya tuh kayaknya jalurnya tuh sama kayak gitu dewasa. Ya. Kalau di sini makin tinggi malah makin sedikit waktunya. Iya. Pembalapnya. Karena setelah dia naik dari 85 ke MX2 itu lebih cenderung lebih sedikit jadi. Karena dia mikir yang mau dikejar itu apa sih gitu kan? Iya, udah mulai berpikir arah. Iya, mau dikejar itu apa? Aku sia-sia itu di motocross itu sia-sia karena nggak ada yang dikejar gitu. Iya. Kalau zaman aku balapan paling enggak ya, memang itu juga kurang sih. Cuman paling enggak ada, aku peringkat 1 nih sampai 3, aku nanti kirim ke Asia gitu kan. Iya ya. Kalau enggak kemana? Jadi ada yang dituju. Sekarang itu sama sekali enggak ada. Padahal eventnya tetap ada dari dulu. Eventnya ada, cuman kan ya itu tadi ke Jurnas cuman. Iya, cuman kalau misalnya ke Jurnasnya ini lancar kan eventnya dari dulu tetap ada ya, kan. Paling enggak ke Jurnas harus ada dulu. Harus ada dulu. Entah itu 5 seri, entah itu 4 seri. Jangan, kalau 4 seri terlalu sedikit ya. Entah itu 6 seri, 7 seri, 8 seri. 8. Iya, 7-8 lah paling minimalnya. Iya. Supaya bisa Itu dijalanin dulu. Jadi tahu oh ini peringkat 1, kedua, ketiga ini kelas ini harus dikirim. Jadi ada program. Iya. Ini kayaknya stagnasi kan. Jadi stagnasi betul. Iya. Nah, kalau misalkan melihat balapan aspal kan jelas banget gitu ya, ada ATC, ada jelas gitu. Ya makanya itu tadi kenapa pada pindah ke terus ya karena itu. Mungkin nggak edukasi motocross ini minim juga gitu. Secara edukasinya gitu. Maksudnya buat apa? Karena di sini kan banyaknya tuh aspal ya Om ya. Yang balapan. Nah, jadinya ngebikin circle-nya si motocross ini nggak terlalu luas gaungnya gitu, jadi lebih kecil gitu. Padahal sebenarnya di motocross ini juga kalau misalkan gaungnya sama dengan yang aspal ini, ya sebetulnya kan pembuktian dulu ke Jurnasnya ada dulu baru nanti ada gitu kan. Balik lagi ya kalau balik lagi ke situ, kalau belum ada pembuktian kan ya gimana? Kalau belum ada pembuktian kan orang nggak percaya. Benar. Ya kan sebetulnya ada pembuktian dulu. Jadi program dari yang ini ngurus motocross ini itu harus jelas dulu dan benar-benar pembuktiannya itu ada gitu. Oh ini kejuaraannya jalan terus ini aku nggak tahu sih itu apa namanya. Supaya jalan semua itu bagaimana itu harus dipikirkan gitu. Iya kan? Iya benar. Polemik berarti ya. Iya kan? Saling berhubungan semuanya ya. Saling berhubungan. Semua harus kompak sih. Iya. Terutama pelaku industrinya berarti ya. Sistemnya untuk mengurus motocross itu harus diperbaiki menurutku. Jadi sistemnya itu harus diperbaiki supaya berjalan dengan lancar.
kejurnas itu berjalan lancar, ya kan? Pembibitan lancar dan jenjangnya kemana itu harus jelas. Iya, benar tujuan ya. Ada yang dikejar cita-citanya jadi bisa. Kasihan loh ya kan? Yang tadi balik lagi ke tadi dia mengorbankan semuanya gitu kan. Nggak ujung-ujungnya jadi PNS aja ya. Soalnya kebanyakan atlet kayak gitu ya. Prestasi tapi ujung-ujungnya jadi PNS. Sekarang kan punya tertinggi nih PON kan. PON. Ya PON. Jadi PON lebih dikejar karena apa ya bonusnya kan? Bonusnya lebih ke bonus. Ya kembali lagi bonus itu apabila sudah berprestasi. Iya. Kalau prestasi semua jalan mulus ya otomatis bonusnya mengikuti. Nah, iya sih betul. Nah, nggak terasa nih ngobrol udah lama. Iya ya, nggak terasa ya. Nggak terasa udah sejam. Habis juga minum ya. Susunya. Ya, nggak kerasa nih kita udah ngobrol sejam, kayaknya cukup ya obrolannya ya. Cukup. Sebenarnya masih banyak. Cuman nggak akan beres lah kalau 1 jam nggak beres. Cuman pada intinya ya mudah-mudahan dunia motocross di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Harapan kita sebagai pelaku, sebagai industri, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait juga gitu mendukung saling support lah ya, saling bersinergi. Ya, dan kompak selalu. Kompak sih intinya. Kompak penting itu kita bicarakan satu meja ngobrol bareng-bareng supaya kejurnas motocross Indonesia itu maju. Iya. Setuju. Nah, kalau gitu kita akhiri saja podcast si paling terakhir kali ini bersama Feby Aribo dan bersama Zulfiqar. Nah, buat teman-teman yang mau belanja peralatan MX, teman-teman bisa langsung datang ke toko kita di alamat komplek Taman Mutiara, Ruko M6 Cimahi Tengah, Jawa Barat. Atau bisa langsung kunjungi marketplace kita di mana? Di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Dan jangan lupa follow Instagram kita, YouTube kita, TikTok kita, Twitter, semuanya Facebook, di vmx.id. Iya. Ikutin terus dan jangan lupa subscribe, like, comment, share. Semuanya lah pencet lah. Tombol-tombolnya On off pencet. Nah, jangan lupa juga komen di postingan ini buat teman-teman semua, buat brapers. Kira-kira mau kita bahas tentang topik apa lagi? Iya, tema apa lagi dan mungkin bintang tamu yang diundang mau siapa, boleh komen-komen di bawah nanti kita. Kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol bareng kita kan boleh langsung datang ke kantor kita di Cimahi. Iya, datang aja ke VMX ID. Oke, kalau gitu saya Ridwan Elizabeth pamit. Saya Riko Sasongko. Saya Alfi Escobar. Saya Feby Aribo. Saya Zulfiqar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, keep safety and gaspol. Gaspol terus.